Dukungan mengejutkan, persaingan panas di Liga, dan duel pemain timnas di Eropa. Cerita bola semalam benar-benar bikin penasaran. Shin Tae-yong berikan dukungan untuk John Herdman. PD Timnas Indonesia makin sukses, tidak seperti sebelumnya. Persija Jakarta susah payah kalahkan PSM Makassar untuk terus tempel Persib Bandung di puncak klasemen. Penampilan pemain Timnas Indonesia di Eropa tadi malam, Justin Hubner kalahkan Miliano Jonathans, Jai Itzes gemilang jumpa Hellas Verona. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa hari terakhir, media sosial bola Indonesia ramai membahas arah baru timnas, drama klasemen liga, dan performa pemain diaspora di Eropa. Menariknya, semua cerita ini ternyata saling terhubung. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara soal kedatangan pelatih baru John Herdman. Banyak yang mengira akan ada komentar yang dingin atau penuh tekanan, tapi justru sebaliknya. Shin mengatakan suasana timnas sekarang terasa lebih baik dan positif. Menurutnya, perubahan atmosfer ini bisa memberi energi baru bagi pemain dan juga fans. Sebagai informasi, PSSI resmi menunjuk Herdman pada awal Januari 2026 setelah sebelumnya posisi itu sempat ditempati oleh Patrick Kluivert. Yang membuat publik semakin tertarik adalah keyakinan Shin bahwa Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi, bahkan menargetkan peluang lolos ke Piala Dunia 2030 atau 2034. Kalimat ini langsung jadi bahan diskusi panas di kalangan fans. Ada yang optimis, ada juga yang masih menunggu bukti di lapangan. Namun satu hal jelas, dukungan dari pelatih sebelumnya memberi sinyal bahwa perjalanan timnas sekarang bukan soal mengganti arah, tapi melanjutkan fondasi yang sudah dibangun. Dan bicara soal fondasi, performa klub di dalam negeri juga lagi panas-panasnya, apalagi di papan atas klasemen. Persija menang, tapi tidak mudah. Di pertandingan yang cukup menegangkan, Persija Jakarta harus bekerja keras saat menghadapi PSM Makassar. Laga yang digelar di JIS ini benar-benar terasa seperti duel penuh tekanan. Persija lebih dulu unggul lewat gol Alahadin Ajari pada menit ke-30. Stadion sempat bergemuruh. Namun tidak lama kemudian, PSM membalas lewat Sheridin Boboev di menit ke-37. Skor kembali imbang dan tensi pertandingan meningkat. Masuk babak kedua, Persija mulai menaikkan tempo. Dan akhirnya, gol penentu datang pada menit ke-67 lewat Maxwell. Gol ini bukan hanya penting untuk kemenangan, tapi juga membuat Maxwell semakin kokoh dalam daftar top skor sementara liga. Hasil akhir, Persija menang 2-1. Kemenangan ini membuat Persija terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen. Situasinya menarik. Persija sudah memainkan 22 laga dengan 47 poin. Sementara Persib punya poin yang sama tapi jumlah pertandingan lebih sedikit. Artinya, persaingan juara musim ini benar-benar terbuka. Dan fans mulai merasakan vibes klasik. Liga Indonesia lagi-lagi menghadirkan drama sampai akhir musim. Sementara di dalam negeri persaingan memanas, di Eropa pemain timnas Indonesia juga tidak kalah menarik perhatian. Bek timnas Indonesia Jai Itzes kembali tampil solid bersama Sassuolo saat menghadapi Hellas Verona. Sassuolo menang 3-0. Jai bermain penuh sepanjang pertandingan dan membantu timnya menjaga clean sheet. Statistiknya juga cukup mencolok, 13 kontribusi bertahan, 11 sapuan, blok penting, dan distribusi bola yang efektif. Bahkan rating pertandingan mencapai 7,4, angka yang cukup bagus untuk seorang bek tengah. Dan menariknya, setiap kali Jai bermain penuh musim ini, Sassuolo sering tampil lebih stabil di lini belakang. Lalu kita pindah ke Belanda. Di Eredivisie, ada duel unik antara dua pemain timnas. Justin Hubner menghadapi Miliano Jonathans. Pertandingan antara Fortuna Sittard menghadapi Excelsior berakhir 2-1 untuk Fortuna. Hubner tampil penuh 90 menit dan kembali menunjukkan permainan bertahan yang solid, tackle, intercept, hingga build up dari belakang. Sementara Miliano masuk dari bangku Kabulan di menit ke-75. Ia sempat menciptakan satu peluang dan beberapa pergerakan menarik, tapi waktu bermain yang terbatas membuat dampaknya belum maksimal. Meski begitu, duel ini tetap jadi sorotan karena menunjukkan satu hal penting. Pemain timnas Indonesia sekarang benar-benar bersaing di level Eropa. Dan itu bukan lagi sekedar cerita, tapi fakta di lapangan. Dilihat-lihat ada yang menarik nih. Timnas sedang memasuki fase baru dengan pelatih baru. Di Liga Domestik, persaingan klub makin sengit. Dan di Eropa, pemain diaspora mulai konsisten tampil. Ini seperti puzzle yang mulai tersusun.
Sepak bola Indonesia sekarang tidak hanya bergantung pada satu generasi pemain, tapi mulai punya kedalaman skuad. Dan biasanya ketika itu terjadi, performa tim nasional juga ikut naik. Tapi tentu saja, semua itu masih harus dibuktikan di pertandingan besar berikutnya. Yang menarik sekarang, jika performa pemain diaspora terus meningkat dan liga domestik semakin kompetitif, pilihan pemain timnas ke depan justru akan semakin sulit. Dan bisa saja kejutan justru datang dari pemain yang sekarang belum terlalu disorot. Menurut kamu, dari semua cerita hari ini, siapa yang paling berpengaruh untuk masa depan timnas Indonesia?